Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Bedah Materi dan Soal Kebidanan bareng aku. Oke, hari ini kita akan kembali lagi bahas soal hukum bidan, SKB bidan ya, ataupun yang mau tes P3K juga bisa ya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang ibu hamil ya, G4P3, usianya 27 tahun nih. Hamil aterem, datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang. Pada VT pembukaannya 5 cm. Apa yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? Ya, ini diagnosanya apa dulu nih teman-teman ya. Sebelum kita rujuk, kita harus tahu dulu diagnosanya ini adalah apa? Eklamsi ya. Eklamsi karena apa? Di sini ibunya udah kejang-kejang dan ibunya ini datang ke Polindes ya teman-teman. Kalau udah eklamsi, yang harus kita lakukan itu secepatnya adalah yang pertama, kita akan mencegah ibunya ini kejang berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita usahakan secepat mungkin mengakhiri kehamilan. Ya, karena eklamsi ini sebabnya adalah kehamilan. Jadi untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi harus segera di terminasi gitu ya teman-teman. Tapi karena si ibu ini datangnya ke Polindes, jadi yang harus kita lakukan itu adalah apa teman-teman? Betul banget, memberikan MGSO4. Kenapa? Karena MGSO4 ini bisa mencegah kejang berulang ya pada eklamsi. Kalau yang A berikan O2, ini juga benar, tapi bukan yang pertama gitu ya. Maksudnya bukan yang urgent banget diberikan kepada ibu yang kejang. Tidurkan miring kiri, ini juga benar, tapi ini setelah kita memberikan MGSO4. Terus kalau yang C juga sama ya, kayak yang ABC. ABC ini sama sebenarnya, akan kita lakukan juga tindakan itu, tapi setelah kita memberikan MGSO4. Oke, yang D berikan glukosa kalsium. Ini kita berikan kalau ibu itu ada tanda-tanda keracunan MGSO4 ya teman-teman. Jadi glukosa kalsium ini adalah antidotumnya untuk MGSO4 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Seorang ibu hamil G1, usianya 36 tahun, datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhannya sih nggak disertai nyeri perut ya, tapi keadaan umumnya itu lemah, pucat, dan tanda-tanda vitalnya juga ini udah hipotensi ya, dia 90/60. Terus kita lakukan nih periksa HB, ternyata HB-nya udah 8,4 ya. Nah, pertanyaannya adalah manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? Ini diagnosanya apa dulu teman-teman? Dia ada darah segar ya. Kita garis bawahi di sini. Terus dia tidak disertai dengan nyeri perut. Tapi dia keadaan umumnya udah lemah, pucat, hipotensi juga. Apa? Ini pasti shock hipovolemik yang disebabkan oleh placenta previa. Nah, placenta previa ini bisa nggak ditangani di klinik? Nggak bisa, ini harus kita rujuk. Tapi sebelum kita rujuk, apa yang harus kita lakukan? Apakah transfusi darah? Ini tidak benar. Transfusi darah kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Konseling dan rujuk ini juga bisa, tapi kurang tepat karena ibunya udah lemah, pucat, tanda-tanda shock. Kalau cuma di konseling dan rujuk, ini nggak akan memperbaiki kondisi ibu ya teman-teman. Jadi transfusi darah, konseling dan rujuk kita eliminasi. Terus infus NaCl dan rujuk ini juga benar, tapi kita harus minta persetujuan dulu sama ibu ya. Meskipun ini harus banget dirujuk gitu ya, kita tetap harus menjelaskan dulu ke
pada keluarga bahwa ini kondisi yang berbahaya, harus segera dirujuk gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya apa? Tentu saja D ya teman-teman. Infus NaCl ya untuk memperbaiki keadaan umum ibunya dulu gitu ya. Terus juga baru kita jelaskan kepada ibu ini kondisinya bahaya ya, nggak bisa kita tolong di klinik, ini harus kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap ya Bu. Nah baru akan kita rujuk ya Ibu, mohon tanda tangannya di sini, begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, oke? Nah soal yang ketiga, seorang ibu hamil usianya 29 tahun, G2A1, hamilnya 40 minggu nih, janinnya tunggal ya, letak kepala, TFU-nya 39 ya teman-teman. Nah, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan pembukaannya ini udah lengkap ya, dan kepalanya udah di hot 4 nih. Setelah dipimpin meneran 45 menit akhirnya kepala lahir, tapi bahu anteriornya macet simfisis pubis. Nah ternyata katanya selama hamil ibu itu banyak makan, banyak minum dan nyemil. Nah apa diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Apa nih teman-teman diagnosanya? Apakah partus lama? Nah partus lama ini tidak dijelaskan di soal tentang partus lama. Partus lama ini adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam ya. Kalau dia pada primi, kalau pada multi dia lebih daripada 18 jam. Di soal tidak dijelaskan bahwa dia dari jam berapa ke jam berapa gitu ya. Itu kalau partus lama akan ngomong di jam gitu. Tapi dia ini ngomong tentang soalnya ini clue-nya ini tentang dia udah pembukaan lengkap, artinya dia udah di kala 2 ya teman-teman. Kira-kira apa nih diagnosanya? Tentu saja distosia bahu. Cluenya apa yang kita cari di sini? Ini TFU-nya ya udah 39 cm. Wah, ini tinggi banget sih ya kalau 39 cm. 40 minggu itu bisa di 36 37 itu udah gede tuh bayinya. Kalau 39 itu udah makrosomia ya atau bayi besar. Nah terus apa lagi? Nah kepala lahir tapi bahunya macet ya, bahu anteriornya macet. Ditambah lagi si ibu ini ternyata banyak makan, banyak minum dan nyemil. Nah, tapi yang ditanyakan diagnosa untuk kasus si bahunya macet ini. Jadi jawabannya adalah distosia bahu. Kenapa bukan bayi besar? Bayi besar ini adalah penyebab dia distosia bahu ya, karena bisa aja kondisi bayinya besar tapi panggul ibunya sempit gitu ya, jadi makanya bahunya macet gitu ya teman-teman. Terus kalau kepala bayi macet itu bukan diagnosa ya teman-teman. Terus yang C, partus tidak maju. Partus tidak maju ini juga bukan gitu ya teman-teman. Kalau partus tidak maju itu dia pada kala 1, terus misalnya pembukaannya 4 aja beberapa jam kemudian tetap 4 gitu ya. Nah itu partus tidak maju. Biasanya juga itu dipengaruhi oleh power passenger atau passage ya. Kalau masalah partus lama atau partus tidak maju itu biasanya nggak jauh-jauh dari power passage atau passenger ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah distosia bahu. Oke. Nggak kerasa ternyata udah 3 soal kita bahas ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal yang lainnya. Atau kalian mau ada request boleh tulis di kolom komen. Thank you, bye-bye.